Di balik jendela kaca tinggi yang menghadap gemerlap kota Shanghai, seorang pria berdiri dengan wajah lelah. Namanya Lu Chen, pewaris perusahaan terbesar di kota itu. Namun malam itu, semua kejayaan terasa seperti penjara. Di ruang rapat, orang-orang memperdebatkan uang, kekuasaan, dan saham perusahaan. Tak seorang pun peduli pada dirinya sebagai manusia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lu Chen merasa ia ingin menghilang. Malam itu, Lu Chen mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia melepas jas mahalnya, membuka jam tangan berharga jutaan yuan, dan menggantinya dengan pakaian usang yang ia beli dari pasar bekas. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin kecil. Mulai hari ini, ucapnya lirih, aku bukan lagi seorang CEO. Ia menyewa kamar kecil di pinggiran kota. Kamar yang hanya berisi kasur tipis, meja tua, dan lampu redup yang bergetar. Namun di tempat sederhana itu, untuk pertama kalinya, ia bisa bernapas. Lu Chen mulai bekerja sebagai kurir harian. Pagi hingga malam, ia mengantar paket, berkeliling lorong sempit, dan menaiki tangga tanpa henti. Orang-orang tak menoleh padanya. Tak ada yang mengenalinya sebagai pria yang dulu menghiasi majalah bisnis. Dan dalam kesendirian itu, ia menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebagai CEO. Hingga suatu sore, hujan turun dengan derasnya. Lu Chen berlari membawa paket terakhirnya. Tiba-tiba sebuah mobil mewah melaju cepat, dan cipratan air menyiram tubuhnya. Suara tawa terdengar di kiri kanannya. Kurir miskin, seseorang mengejek. Lu Chen menundukkan kepala. Ia terbiasa dipuja. Kini ia kembali belajar bagaimana rasanya diremehkan. Namun di tengah cemooh itu, ada seseorang yang berbeda. Seorang gadis dari kedai teh susu kecil berlari menghampirinya. Tanpa ragu, ia memayungi Lu Chen. Kamu kedinginan. Ayo masuk sebentar, ucapnya lembut. Nama gadis itu adalah Xiaoran. Sederhana, tapi matanya penuh ketulusan. Ia memberikan handuk dan secangkir teh hangat tanpa meminta bayaran. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lu Chen merasakan seseorang benar-benar peduli padanya. Sejak hari itu, Lu Chen sering mampir ke kedai kecil itu. Terkadang ia hanya duduk diam, memulihkan tenaga setelah seharian bekerja. Xiaoran selalu menyapanya dengan senyum hangat. Ia sering memberikan makanan gratis ketika tahu Lu Chen belum makan. Kamu harus jaga kesehatan, katanya. Lu Chen hanya bisa terdiam. Ia tahu, ia sedang jatuh cinta, tulus, sederhana, dan tanpa pamrih. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saudara tirinya, Lu Xian, menemukan penyamaran Lu Chen. Dengan penuh iri dan kebencian, ia menyusun siasat. Ia menyuap seseorang untuk menyebarkan kebohongan bahwa Xiaoran mendekati Lu Chen demi uang. Berita itu sampai ke telinga CEO muda itu. Dan untuk pertama kalinya, ia meragukan ketulusan gadis yang ia cintai. Beberapa hari kemudian, Lu Chen kembali ke kedai itu. Bukan sebagai kurir, melainkan sebagai CEO dengan pakaian terbaiknya. Xiaoran terkejut melihat perubahan itu. Lu Chen, kamu siapa sebenarnya? Pria itu menatapnya dingin. Aku seseorang yang bodoh, yang berharap kamu tulus. Hati Xiaoran hancur. Ia tak pernah meminta apapun dari pria itu. Dan kini ia dituduh sebagai pemburu harta. Beberapa hari berlalu, kedai tempat Xiaoran bekerja akan segera ditutup karena masalah keuangan. Saat ia merapikan barang terakhirnya, pintu kedai terbuka. Lu Chen berdiri di sana dengan napas terengah, seolah berlari dari jauh. Xiaoran, aku salah. Ia memperdengarkan rekaman yang membongkar kebohongan Lu Xian. Tanpa ragu, Lu Chen berlutut. Maafkan aku tahu sekarang. Kamu satu-satunya yang tulus padaku. Air mata mengalir di pipi Xiaoran. Beberapa minggu kemudian, pertarungan internal perusahaan berakhir. Lu Chen kembali mengambil alih posisinya sebagai CEO. Namun ia tak lagi menjadi pria yang sama seperti dulu. Pada malam yang hangat, ia mengajak Xiaoran berjalan menyusuri tepi sungai Shanghai. Lampu-lampu kota memantul di air dengan indahnya. Xiaoran, maukah kamu memulai hidup baru bersamaku? Tanpa kebohongan, tanpa penyamaran. Gadis itu tersenyum lembut. Malam itu, di kota yang tak pernah tidur, dua hati yang pernah hancur mulai menyatu kembali. Cinta, pada akhirnya, hanya datang pada mereka yang tulus.